Is that what we are? Halo kekawanan, welcome back with me. Nih, bagi kalian yang ngefans banget sama Marvel Cinematic Universe, Black Widow akhirnya dirilis setelah sebelumnya mendapatkan beberapa penundaan karena pandemi. Film yang dibintangi oleh Scarlett Johansson serta Christian Pugh ini bercerita tentang masa lalu kelam dari Natasha Romanoff aka Black Widow. Oh ya, bagi kalian yang mau nonton film ini, ada baiknya terlebih dahulu nontonin semua film-film Marvel atau seenggaknya Captain America Civil War, karena timelinenya berada tepat setelah kejadian tersebut. So langsung aja seperti biasa, sebelum aku mulai ceritanya, disclaimer bagi kalian yang belum nonton kalau video ini adalah full spoiler content. Oke guys, let's begin. Dongeng sebelum tidur. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur. Film bermula di Ohio pada tahun 1995. Ketika itu terlihat dua orang anak perempuan lagi bermain dan mereka berdua nggak lain adalah Natasha Romanoff kecil bersama adiknya Yelena Belova. Mereka tinggal bersama kedua orang tua lengkap yang bernama Melina dan juga Alexi. Lalu di suatu malam sepulang kerja, sang ayah tiba-tiba ngajakin mereka semua untuk sesegera mungkin pergi dari sana. Alright, let's go. No, leave it. Go wait in the car. Di tengah kejaran dari sekelompok polisi bersama SHIELD, Alexi ngebawa keluarganya ke sebuah ladang untuk menuju pesawat darurat yang sudah ia persiapkan. Sementara Melina mempersiapkan pesawatnya, Alexi masih berusaha menahan pasukan SHIELD untuk kemudian segera lari dan lompat ke sayap pesawat. Meski sang ibu sempat terkena tembakan, namun berkat bantuan Natasha mereka semua akhirnya berhasil lolos dari tempat tersebut dan mendarat dengan selamat di pangkalan militer Rusia yang berada di Cuba. Sesampainya di sana, Alexi yang merupakan seorang superhero Rusia bernama Red Guardian langsung menemui Jenderal Dreykov serta menyerahkan sebuah disk kepadanya. Nah, disinilah kita tahu kalau ternyata dia bersama Melina adalah mata-mata Rusia yang menyamar sebagai keluarga lengkap di Amerika selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Natasha yang sadar kalau dirinya bersama sang adik akan dibawa serta dipisahkan dari kedua orang tua palsunya langsung mengamuk dan berhasil mengambil pistol dari seorang tentara. Beruntung Alexi masih bisa menenangkannya hingga para tentara ini bisa dengan mudah membius mereka berdua. Selanjutnya kakak beradik ini lalu dibawa serta dimasukkan ke dalam sebuah organisasi rahasia bernama Red Room, di mana para anak-anak pilihan dilatih untuk menjadi mesin pembunuh atau yang lebih dikenal sebagai The Widow. Cuman bukannya terus bersama, di sana mereka berdua langsung dipisahkan lagi serta menjalani latihan di tempat yang berbeda. Singkat cerita, 21 tahun kemudian, tepat setelah kejadian di film Captain America Civil War, kini Natasha tengah menjadi buronan global bersama dengan Steve Rogers dan yang lainnya. Terlihat Agent Ross dibantu segerombolan pasukan elit sedang memburu Natasha yang kini terdeteksi berada di dalam sebuah gedung. Akan tetapi setelah dicek ke sana, ternyata mereka semua hanya menemukan sebiji kecil alat pelacak dan Natasha tentunya sudah pergi jauh meninggalkan tempat tersebut. Terry Ross, retractor, sir. Sementara itu di Maroko, Yelena yang kini juga sudah remaja bersama dengan rekannya tengah membidik seorang target dari atas gedung. Namun ketika hendak melepaskan tembakan, tiba-tiba si target menyadari kehadiran mereka berdua dan langsung meninggalkan lokasi membawa sebuah paket bersamanya. Lalu dengan cekatan, Yelena segera turun dari atap dan berhasil mencegat serta melumpuhkan targetnya. Akan tetapi ketika hendak mengambil paketnya, si target secara mendadak menyemprotkan semacam gas berwarna merah ke muka Yelena hingga membuat gadis tersebut linglung seakan baru tersadar dari mimpi buruk. Bahkan Yelena langsung menyesali perbuatannya serta mengenali kalau yang ia tusuk barusan adalah sahabatnya sendiri yang bernama Oksana.
Lalu di saat terakhirnya, Oksana menyerahkan paket berisi gas merah tersebut kepada Yelena dan memintanya menggunakan itu untuk menyadarkan para widow yang lain. Sadar kalau salah satu widow telah membelot dengan membawa paket incarannya, pemimpin Red Room aka General Dreykov segera mengaktifkan seorang cyborg bernama Taskmaster yang merupakan senjata terbaiknya untuk mengejar serta mengambil kembali paket tersebut. Beralih lagi kepada Natasha yang sekarang berada di Norwegia. Lalu berkat bantuan teman lamanya sewaktu jadi mata-mata dulu yang bernama Mason, ia berhasil mendapatkan tempat tinggal kecil di dalam hutan serta identitas baru untuk membantu pelariannya. Selain itu, Mason juga membawakan sisa barang-barang Natasha yang dulu sempat ketinggalan di safe house Budapest. Namun karena barang-barang tersebut dirasa kurang penting hingga ia pun langsung memasukkannya ke dalam mobil. Lanjut malam itu, Natasha terpaksa harus balik lagi ke kota karena generator listriknya mendadak kehabisan bensin. Kemudian ketika di perjalanan, mobil yang ia kendarai secara tiba-tiba dirudal oleh seorang cyborg yang gak lain adalah Taskmaster. Beruntung Natasha masih bisa selamat dari kecelakaan dan langsung melakukan perlawanan. Di sana tampak kalau Taskmaster bukan mengincar Natasha, melainkan kotak hitam yang berada dalam tumpukan barang dari Budapest yang tadi dibawakan Mason. Kemudian ketika menyadari hal tersebut, Natasha yang penasaran lantas kembali menyerang agar bisa lebih dulu mengambil kotaknya. Cuman karena si cyborg itu terlalu overpower hingga membuat Natasha terlempar jauh ke dasar sungai. Untungnya gadis ini ternyata masih sempat mengambil serum yang ada di dalam box hitam tersebut. Di tepi sungai setelah berhasil menjauh dari Taskmaster, Natasha mendapati sebuah foto masa kecil dirinya bersama sang adik terselip di antara serum-serum itu. Hingga dia pun memutuskan untuk segera pergi ke Budapest tempat di mana barangnya diambil. Dan sesampainya di sana ternyata emang bener kalau Yelena lah yang sudah mengirim serum tersebut. Namun bukannya reunian keluarga mereka berdua yang notabene dari kecil dididik sebagai mata-mata, apalagi sekarang sudah sama-sama tahu kalau keluarga mereka ternyata palsu, malah gelut karena saling gak percaya satu sama lain. Sampai akhirnya Natasha pun ngalah agar suasana menjadi netral. Yelena lalu menjelaskan kalau itu adalah gas penawar buatan para widow generasi awal untuk menyadarkan orang-orang yang otaknya masih dikendalikan Dreykov. Jadi ternyata organisasi Red Room ini memiliki teknologi super canggih yang bisa memodifikasi otak manusia serta mengontrol mereka dari jarak jauh. Nah, setelah mendengar hal itu, Natasha langsung kaget karena mengira kalau Dreykov sudah mati beberapa tahun lalu akibat dari ledakan yang ia buat bersama Clint. Kemudian di tengah hening, tiba-tiba pasukan widow datang menyerang serta langsung mengepung tempat tersebut. Walaupun mereka berdua berhasil kabur meninggalkan gedung, akan tetapi ternyata masih ada Taskmaster yang mengejar secara membabi buta. Beruntung dengan kecerdasannya, Natasha mampu mengelabuinya dan bersembunyi di atas plafon. Lanjut, setelah beranjak dari tempat persembunyian, kakak beradik ini langsung menyusun strategi untuk menangkap Dreykov serta memusnahkan Red Room untuk selamanya. Nah, untuk itu Natasha pun berencana buat ngebebasin ayah palsunya aka Alexei aka Red Guardian yang sekarang berada di penjara buat nanyain di mana letak markas utama Red Room yang sangat rahasia. Singkat cerita, menggunakan helikopter butut pemberian Mason, mereka berdua segera berangkat menuju penjara tempat di mana Alexei berada. Sementara itu di dalam, Alexei yang sekarang sudah mulai tua kaget ketika mendengar pengumuman kalau ada kiriman khusus buat dirinya. Nah, ketika dibuka ternyata itu adalah sebuah mainan Red Guardian yang mana di dalamnya sudah terdapat alat komunikasi kecil dari Natasha untuk menuntunnya kabur dari sana. Walaupun Alexei berhasil keluar dari gedung, namun akibat dari keributan yang dilakukannya, para penjaga kini sudah mulai mengamuk sampai-sampai membuat Natasha harus turun langsung buat membantunya. Beruntung longsoran salju yang disebabkan oleh rudal Yelena membuat para penjaga ini kembali ke dalam hingga mereka bertiga bisa langsung kabur menggunakan helikopter.
perjalanan, Natasha langsung to the point kalau maksud mereka menyelamatkan Alexei bukanlah untuk reuni keluarga, melainkan hanya ingin menanyakan di mana markas Red Room berada. Akan tetapi mereka berdua salah besar karena ternyata orang ini juga nggak pernah tahu di mana persisnya lokasi tersebut. Alexei lalu menceritakan kalau selama ini Dreykov cuma memanfaatkan dirinya sebagai tukang pukul saja, dan kemungkinan besar orang yang tahu letak keberadaan Red Room adalah Melina, karena selama ini dia bekerja langsung kepada Dreykov sebagai salah satu ilmuwan dalam organisasi tersebut. Kemudian atas informasi dari Alexei, mereka semua langsung berangkat ke Saint Petersburg, tempat tinggal Melina. Namun di tengah jalan secara mendadak helikopternya jatuh karena kehabisan bahan bakar, hingga mereka bertiga pun mau nggak mau harus jalan kaki melanjutkan perjalanan. Come here, I want to ask you something. What is with this tension? Is that a serious question? I couldn't be more proud of you. Sementara itu di tempat lain, Melina yang lagi santai memberi makan babi-babinya tiba-tiba saja dikagetkan oleh alarm pertanda kalau ada orang yang sudah memasuki wilayahnya. Dan setelah tahu kalau orang-orang itu adalah keluarga palsunya, Melina lantas mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Alexei langsung pergi ke kamar mandi serta memakai kostum Red Guardian yang kini sudah hampir nggak muat di badannya. Dia melakukan itu semua untuk sekedar mencairkan suasana kaku di antara mereka semua. Oh my god. Family. Setelah itu seperti biasa Natasha langsung mengatakan maksud kedatangannya ke sini nggak lain adalah untuk menanyakan perihal Red Room kepada Melina. Lalu dia pun menjawab kalau mereka nggak bakalan mungkin bisa mengalahkan orang yang mampu mengendalikan otak manusia secara sempurna. Melina kemudian memanggil seekor babi serta menyuruhnya berhenti bernafas selama beberapa menit sampai dia pingsan hanya menggunakan sebuah tablet. Seperti itulah gambaran ketika Dreykov sudah menyuruh agen-agennya yang kini tersebar di seluruh dunia. Dan ketika Yelena menanyakan tentang siapa saja orang tersebut, Melina menjawab kalau itu hanya diketahui oleh Dreykov seorang. No, that's not my department. Come on. Lanjut, Natasha yang muak melihat tingkah konyol Alexei dan Melina langsung menegaskan kalau dia bakalan tetap berusaha mencari Dreykov dengan atau tanpa bantuan mereka. Karena menurutnya dari awal keluarga ini emang gak pernah nyata alias cuma pura-pura saja. Nah, mendengar hal tersebut Yelena seketika menangis karena meskipun palsu, selama ini hanya mereka bertigalah orang yang mendekati keluarga bagi dirinya. Dan kenangan bersama mereka jugalah yang membuatnya bisa kuat serta bertahan sampai sekarang, karena nggak akan pernah ada yang bisa menandingi bagaimana rasanya memiliki seorang ibu. You were my real mother. Don't touch me. Elena. No. Sementara Alexei nyusulin Yelena ke dalam kamar buat menenangkannya, Melina lagi-lagi menceritakan sebuah fakta baru kepada Natasha. Kalau sebenarnya dia sama sekali nggak pernah ditelantarkan oleh ibu kandungnya, melainkan sudah terpilih serta diambil semenjak bayi. Dan sang ibu dibunuh oleh Dreykov karena pastinya bakal mengancam kerahasiaan dari proyek Red Room itu sendiri. Kemudian drama pun berlanjut ketika Natasha memergoki kalau Melina selama ini masih menyimpan sebuah album foto yang berisi kenangan masa kecil mereka semua. Dan disinilah ia mengakui kalau selama ini dirinya juga merasakan hal yang sama seperti yang tadi diungkapkan Yelena. Dan karena didikan serta ajaran Melina lah yang membuatnya bisa seperti sekarang. Sambil menangis, Melina mengatakan kalau sekarang Red Room sudah mengetahui kehadiran mereka semua. Pindah ke dalam kamar, terlihat Alexei yang dari tadi masih belum berhasil menenangkan Yelena meskipun sudah cerita panjang lebar. Sampai ketika dia menyanyikan lagu kesukaan Yelena kecil dengan sempurna, barulah anaknya tersebut sadar kalau ternyata bukan cuma dia yang menganggap keluarga ini nyata. Akan tetapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama karena sekarang rumah tersebut secara tiba-tiba sudah dikepung oleh pasukan Dreykov yang langsung merobohkan Alexei menggunakan puluhan bius. Sementara Yelena dan Natasha juga dengan mudah bisa dilumpuhkan oleh Melina. I'm sorry. Singkat cerita, mereka bertiga kini dibawa ke markas utama Red Room yang ternyata berada di udara. Itulah sebabnya mengapa selama ini nggak pernah ada yang berhasil menemukannya.
Lalu ketika sampai di ruangan Dreykov, Melina langsung diperintahkan untuk membedah otak Yelena yang sekarang sudah berada di meja operasi untuk mencari tahu kenapa serum merah tersebut bisa dengan mudah menyadarkannya. Dan bukan cuma itu saja, Melina juga disuruh untuk sesegera mungkin memasukkan serum pengendali ke dalam otak Natasha agar bisa mengendalikan Avenger dari dalam. Wouldn't you like to speak to her first? She had nothing. Nah, ketika mendengar ada yang aneh dari jawaban Melina, saat inilah Dreykov akhirnya sadar kalau yang di depannya sekarang adalah Natasha Romanoff. Sementara Melina yang asli bersama Alexei bisa dengan mudah keluar dari tahanan karena memang ruangan tersebut adalah rancangannya sendiri. Ternyata dari awal ini semua adalah rencana Melina agar bisa membawa masuk mereka bertiga ke dalam red room yang dijaga sangat ketat. Lalu dengan sebuah alat komunikasi kecil yang sebelumnya sudah terpasang di telinga Yelena, dia menginstruksikan anak bontotnya tersebut buat menggunakan pisau kecil di dalam sakunya untuk bisa lepas serta keluar dari meja operasi. Kemudian setelah memberitahu di mana letak serum merahnya berada, dia menyuruh Yelena agar sesegera mungkin membebaskan para Widow yang masih dalam kendali Dreykov. Pindah lagi kepada Natasha yang terlihat lagi memancing emosi Dreykov dengan mengakui kalau dirinya lah orang yang sudah menyebabkan ledakan di mana putrinya meninggal. Namun ternyata itu semua salah besar karena putrinya yang bernama Antonia berhasil selamat dari ledakan itu dan kini juga berada di ruangan tersebut sebagai pengawal pribadinya yang gak lain adalah Taskmaster. Tapi anehnya Dreykov malah menyuruhnya untuk keluar buat menghentikan aksi dari yang lain. I have rats in the basement, Go. Nah, ketika melihat hal itu, Natasha pun gak tinggal diam dan langsung mencoba untuk ngebunuh Dreykov. Akan tetapi seketika langkahnya tiba-tiba terhenti karena ternyata bajingan ini memiliki keamanan yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Ia menyebarkan semacam zat di sekeliling tubuhnya dan selama Natasha bisa mencium bau dari zat itu, secara otomatis otaknya akan dipaksa agar nggak bisa melukai Dreykov. Di tempat lain, Alexei dengan gagahnya menghadang Taskmaster serta menghadapinya sendirian agar Melina bisa leluasa menjalankan misi utamanya, yakni mendaratkan markas Red Room melalui ruang kontrol. Namun karena rencana ini keburu ketahuan oleh Dreykov hingga ia pun nekat untuk mendaratkan markas ini secara paksa dengan cara menghancurkan mesinnya. Setelah itu ia buru-buru pergi untuk ngebantuin Alexei dan berhasil memenjarakan Taskmaster saat itu juga. Melihat ketidakberdayaan Natasha di sana, Dreykov lantas memamerkan mahakaryanya berupa daftar orang yang sudah berhasil ia kendalikan. Mereka semua tersebar di seluruh dunia, bahkan sebagian diantaranya adalah kepala negara. Maka dari itu, ia bisa dengan mudah mengacaukan ekonomi dunia, memulai serta mengakhiri perang hanya lewat sebuah tablet. Lalu ketika melihat hal tersebut, Natasha tersenyum lebar karena memang dari awal inilah tujuannya datang ke ruangan Dreykov. Ia menunggu saat-saat di mana bajingan ini akan menampilkan data tersebut. Natasha kemudian dengan sengaja mematahkan hidung agar saraf penciumannya terputus dan seketika itu juga langsung bisa menyerang serta menghajar Dreykov. Cuman sialnya si tua bangka ini ternyata masih sempat memanggil para Widow untuk segera datang hingga dia pun bisa kabur dari amukan Natasha. Nobody lives to make her suffer. Walaupun dia adalah salah satu dari Widow terbaik, akan tetapi karena musuhnya terlalu banyak, ia pun akhirnya tumbang. Beruntung Yelena tiba-tiba muncul dan segera menyadarkan para Widow menggunakan serum merah. Di tengah markas yang kini sudah mulai hancur, Natasha menyuruh adiknya bersama para Widow untuk mengejar Dreykov sementara dirinya akan segera menyusul setelah selesai menyalin seluruh data milik Dreykov. Di luar, Melina dan Alexei berhasil sampai ke dalam pesawat, namun ketika hendak balik menjemput anak-anaknya, pasukan Dreykov tanpa henti terus menyerang sampai membuat pesawatnya rusak dan jatuh seketika.
Di tempat lain, Yelena yang melihat pesawat Dreykov akan segera berangkat seketika lompat ke atas dan nekat merusak sebelah sayapnya sampai pesawat tersebut akhirnya meledak dan Dreykov mati di dalamnya, meskipun dirinya sendiri harus terlempar ke udara. Dengan sigap, Natasha segera lompat ke bawah membawa sebuah parasut untuk dipakaikan kepada sang adik. Namun karena Antonia masih terlihat mengejar, hingga dia pun langsung melepaskan Yelena dan bertarung melawan Antonia di udara. Kemudian setelah berhasil mendarat bersama, mereka berdua kembali bertarung sampai ketika topeng Antonia berhasil kebuka, Natasha segera menggunakan serum merahnya dan membuat gadis itu tersadar dari sisa perintah Dreykov. Lanjut, setelah meminta maaf secara langsung kepada Antonia, Natasha langsung menghampiri adiknya yang masih terbaring lemas. Di sana ia mengungkapkan perasaannya yang selama ini juga selalu teringat akan kenangan masa kecil mereka. Lalu di hadapan kedua orang tua palsunya, kakak beradik ini akhirnya berpelukan untuk melepas seluruh rasa rindunya. Masalah belum selesai karena dari kejauhan terlihat rombongan dari Agent Ross sudah mendekat ke arah mereka. Natasha lalu menyuruh mereka bertiga untuk segera pergi dari sana menggunakan pesawat jet yang dibawa oleh para Widow, sementara dia akan menghadap Agent Ross sendirian. Kemudian sebelum mereka berpisah, Natasha memberikan chip berisi data-data para Widow yang tersebar luas di seluruh dunia dan masih belum sepenuhnya bebas. 2 minggu telah berlalu dan gak diceritakan sama sekali bagaimana caranya Natasha bisa lolos dari Agent Ross. Tapi yang jelas sekarang ia masih bebas dan langsung menemui Mason buat mengambil pesanannya berupa pesawat jet untuk menyelamatkan beberapa sahabat Avenger-nya yang kini masih ditahan. Lalu film pun ditutup dengan scene after credits setelah kejadian Avenger Endgame yang memperlihatkan Yelena sedang menjenguk makam Natasha. Lalu nggak berapa lama kemudian, seseorang datang serta menunjukkan foto dari orang yang paling bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Dan orang tersebut nggak lain adalah Clint Barton atau yang kita kenal sebagai Hawkeye. The End. So, pemirsa budiman, itulah tadi akhir dari film originalnya Black Widow. Nah, apakah ceritanya persis seperti yang kalian bayangkan atau malah kebalikannya? So, lewat film ini harapan kita semua kalau Natasha bakalan hidup lagi, akhirnya pupus sepupus-pupusnya. Oh ya, satu lagi, menurutku pribadi kalau kisah hidup dari Natasha Romanoff inilah yang paling menyentuh di antara semua superhero The Avenger. Untuk itu, kami dari tim Zai Universe mengucapkan selamat tinggal kepada Natasha and welcome to the new Black Widow Yelena Belova. Aku Zai pamit. See you.